Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bernamakan Biasalah, dan di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang anggota pertama yakninya Bang Rizal NK Wulusan, yang kedua Zainal Ma'arif, yang ketiga Muhammad Akbar Zakaria, yang keempat Zaid Muhammad Fakhri, yang kelima Titis Lestari Wilujeng, yang keenam saya sendiri Muhammad Rafi Al-Farizi. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang topik yang sudah kami pilih, yakninya dampak perilaku konsumtif pada pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, menurut teman-teman bagaimanakah dampak perilaku konsumtif pada masa pandemi sekarang ini? Silahkan berdiskusi. Baiklah, terima kasih. Langsung saja. Kasus ini terjadi sebagaimana yang kita ketahui, virus corona telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia yang terjangkit atau positif corona, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk warganya, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah, dan melakukan segala aktivitas untuk di dalam rumah saja, atau yang biasa kita kenal yaitu dengan sebutan di rumah saja. Kebijakan ini tentunya bertujuan untuk yang biasanya segala aktivitas dilakukan di luar rumah saja, sekarang berubah menjadi melakukan segala aktivitas di dalam rumah saja, agar tidak semakin meluasnya persebaran virus corona di Indonesia ini. Dan sebagai manusia, pastinya kita memiliki kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Tetapi karena ada virus corona ini, yang biasanya kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, kita biasanya berbelanja di toko-toko sekitar rumah, yaitu di luar rumah saja, akhirnya sekarang harus dilakukan di dalam rumah saja dengan cara yaitu berbelanja online. Tentu saja market online menjadi bertumbuh, berkembang semakin besar. Kemudian peluang ini sangat dimanfaatkan oleh para online shop dan e-commerce. Online shop atau e-commerce yang menjual berbagai macam produk dari kebutuhan kita maupun dari luar kebutuhan kita, yaitu seperti fashion, gadget elektronik, bahan-bahan pokok, dan barang-barang aneh lainnya. Mereka berlomba-lomba menawarkan berbagai kemudahan, berbagai promosi seperti cashback, diskon, gratis ongkir, dan lain-lain. Dan mereka juga menawarkan pengalaman berbelanja online yang sangat simpel tapi memuaskan, yaitu bertujuan agar para masyarakat atau konsumen ini berbelanja barang-barang tersebut. Tetapi tanpa disadari, hal ini menjadikan masyarakat atau konsumen menjadi gemar berbelanja online sekali. Dan pada akhirnya mereka tidak sadar atau mereka menjadi gelap mata dan berbelanja secara berlebih-lebihan di luar kebutuhan pokoknya. Dan para konsumen akhirnya berperilaku konsumtif sekali, yaitu berbelanja barang-barang di luar dari kebutuhan mereka. Sebenarnya perilaku konsumtif merupakan salah satu bentuk ketidaknormalan dari perilaku konsumsi, yaitu belanja secara berlebih-lebihan. Dan hal ini, yaitu perilaku konsumtif, harus dikurangi atau bahkan bisa saja dihindari, karena ini akan berdampak buruk bagi seseorang yang berperilaku konsumtif itu, karena uang mereka akan habis untuk berbelanja. Tapi perilaku konsumtif ini
juga dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Tapi apakah benar perilaku konsumtif ini harus dihindari atau harus dihentikan atau berdampak buruk? Ataukah perilaku konsumtif ini malah menguntungkan? Baiklah, marilah kita bahas. Jadi dari kasus yang dipaparkan oleh Zainal Arif, saya menyimpulkan bahwa perilaku konsumtif pada konsumen itu disebabkan oleh adanya wabah virus corona yang melanda dunia saat ini, yang menyebabkan kita harus bekerja, belajar, serta berbelanja kebutuhan pokok dari rumah, yang dimana kebutuhan tersebut itu kita dapatkan dari berbelanja online, yang menyebabkan kita lebih banyak menggunakan HP untuk melihat diskon atau penawaran yang ditawarkan oleh online shop saat ini, yang menyebabkan kita tergiur akan keinginan-keinginan yang berlebihan, yang menyebabkan kita untuk membeli berlebihan tidak sesuai dengan penghasilan kita, dan yang menyebabkan kita harus mengutang untuk mencukupi keinginan kita, dan mengakibatkan kita itu lebih banyak berhutang atau berlelet hutang. Dari itulah yang menyebabkan konsumen itu berperilaku konsumtif. Tetapi dari wabah ini produsen lebih diuntungkan. Oke, menurut saya permasalahan ini terjadi karena gengsi terhadap gaya hidup yang tinggi dan finansialnya yang biasa-biasa saja. Tetapi banyak perilaku konsumtif yang merupakan salah satu bentuk ketidaknormalan perilaku konsumsi berlaku bagi orang-orang yang berkemampuan finansial di bawah rata-rata. Namun kenyataannya, seringkali orang-orang yang berperilaku konsumtif sampai harus terjebak hutang demi gaya hidupnya, terjebak dalam gaya hidup, materialisasi, dan hedonisme, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Jadi, lebih baik kita sebagai umat manusia atau umat yang berpendidikan, kita harus lebih membagi atau memilih yang mana yang harus dikonsumsi atau enggak. Jadi agar bisa menghemat untuk masa depan nanti. Menurut saya sih seperti itu. Menurut saya, konsumen yang berbelanja di luar batas kemampuan, terutama dengan kemampuan finansial yang biasa-biasa saja, sehingga mereka itu terjebak dalam kehutangan demi gaya hidupnya yang materialis dan hedonisme. Solusi permasalahan ini yaitu kita tidak dilarang untuk berbelanja, khususnya pada online shop, karena secara tidak langsung dapat memulihkan perekonomian negara kita. Namun kita harus sadar akan barang tersebut. Apakah barang tersebut sebagai kebutuhan atau hanya sebagai hasrat atau keinginan saja? Manusia diciptakan ada dua hal, yaitu akal dan nafsu. Dalam perspektif ekonomi Islam, kita lebih mengutamakan akal, yaitu berpikir apakah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan ataukah menjadi nafsu yang memenuhi hasratnya saja. Sedangkan menurut pendapat saya, masalah yang terjadi pada kasus tersebut adalah perilaku konsumen yang menjadi konsumtif, yang berbelanja berlebihan di luar batas kemampuan. Sedangkan solusi untuk masalah tersebut, menurut pendapat saya,
kita seharusnya mengetahui bahwasannya harta itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya harta merupakan tujuan hidup apabila diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Jika pondasi tersebut sudah tertanam dan menjadi acuan hidup, khususnya dalam kegiatan konsumsi atau berbelanja, maka tujuan hidup pribadi seorang muslim bukan hanya untuk kesenangan atau kepuasan belaka, akan tetapi untuk mencapai maslahah dan falah. Ingin membelanjakan sesuatu, pertimbangkanlah prioritas berdasarkan kebutuhankah atau hanya keinginan belaka. Ingatlah bahwa apa yang kita inginkan bisa jadi tidak kita butuhkan. Baiklah, terima kasih. Dari diskusi yang telah kita lakukan dapat diambil kesimpulan perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditujukan untuk konsumsi atau membeli secara berlebih-lebihan terhadap barang atau jasa yang secara tidak rasional, yang akan menimbulkan keborosan, lebih mengutamakan keinginan atau kesenangan daripada kebutuhan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, perilaku konsumtif ini secara ekonomi juga membantu menggerakkan perekonomian negara, antara lain yaitu menambah pemasukan pajak, membuka dan mempertahankan lapangan pekerjaan, menciptakan pasar bagi para produsen barang, dan memperbesar peluang usaha baru. Tetapi juga perilaku konsumtif dapat berdampak buruk kepada masyarakat, karena orang-orang yang berperilaku konsumtif ini akan terjebak hutang demi memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang hedonis, yang tidak sebanding dengan kondisi finansial mereka. Bahkan mereka bisa saja tidak memikirkan masa depan mereka, karena mereka tidak memiliki tabungan, dana darurat, atau investasi. Soalnya uang mereka dihabiskan untuk berbelanja yang mengutamakan kesenangannya daripada kebutuhannya. Islam mengatur pemenuhan kebutuhan dan keinginan itu dengan menekankan secara tidak berlebih-lebihan, bermegah-megahan, dan harus mengendalikan pemenuhan kebutuhan itu secara rasional, yaitu berdasarkan kemampuan pendapatan finansial dari seseorang dan dari kebutuhan mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan dan membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya, yaitu secara wajar. Harta merupakan anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka tujuan pribadi seorang muslim yaitu bukan untuk kesenangan atau kepuasan semata, akan tetapi untuk mencapai maslahah dan falah. Jika ingin membelanjakan sesuatu, pertimbangkanlah prioritas berdasarkan kebutuhan ataukah hanya keinginan belaka. Berpikirlah secara rasional, karena keinginan itu tidak akan ada habisnya. Cukup sekian dari saya. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin sekian dari kami, diskusi dari kami. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan atau menyakiti hati kalian, jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pribadi sebagai MC izin undur diri, dan kami dari kelompok 1 juga ingin undur diri semuanya. Baiklah, sekian dari kami. Yumkin kafaituhu nakalami hadza. Astaghfirukum alfal istifaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.